Ratu Mahamaya saat tidur bermimpi dibawa oleh 4 dewa ke sebuah tempat. Sesampainya di tempat tersebut, Ratu Mahamaya dimandikan oleh istri dewa-dewa tersebut, dipakaikan baju yang indah, diberikan wewangian, kemudian dibaringkan di tempat tidur yang mewah dengan berbantalkan emas. Dari kejauhan muncul seekor gajah putih membawa bunga teratai di belalainya. Gajah tersebut menghampiri Ratu Mahamaya dan mengelilingi Ratu Mahamaya searah jarum jam sebanyak 3 kali, kemudian menyentuh perut Mahamaya sebelah kanan. Ratu Mahamaya terkejut kemudian terbangun. Karena merasa mimpi itu berbeda dari mimpi yang lain, Ratu Mahamaya menceritakan ke Raja Sudodana. Namun, Raja tidak mampu menerjemahkan arti mimpi tersebut. Raja kemudian memanggil Brahmin kerajaan untuk menerjemahkan arti mimpi sang ratu. Setelah menganalisa, para Brahmin mengatakan bahwa permaisuri akan hamil. Kebahagiaan raja terpancar dari wajahnya saat mengetahui permaisurinya hamil. Pengawalan dan pelayanan terhadap Ratu Mahamaya makin diperhatikan setelah diramalkan telah mengandung. Karena kebajikan Ratu Mahamaya yang luar biasa, Ratu mampu melihat putranya dalam kandungan. Setelah kandungan Ratu Mahamaya berusia 10 bulan, Ratu Mahamaya meminta izin kepada Raja Sudodana untuk melahirkan di tempat orang tuanya. Karena tradisi pada waktu itu seorang istri harus melahirkan anaknya di tempat orang tua. Dengan pengawalan dari kerajaan, Ratu Mahamaya berangkat dari kerajaan Sakya. Di tengah perjalanan, tepatnya di Taman Lumbini, Ratu Mahamaya meminta berhenti kepada rombongan. Ratu Mahamaya ingin menikmati keindahan Taman Lumbini. Pada waktu itu di Taman Lumbini sedang musim bunga sala. Harum bunga sala sangat menggoda Ratu Mahamaya. Ratu Mahamaya menikmati keindahan Taman Lumbini. Ratu Mahamaya merasa dirinya akan segera melahirkan. Para dayang segera membentangkan tirai di sekitar Ratu Mahamaya. Pada kesempatan itu, rombongan dewa juga turut serta mengiringi perjalanan Ratu Mahamaya. Ratu Mahamaya melahirkan dengan posisi berdiri. Sesosok dewa menangkap sang bayi menggunakan jala emas. Keajaiban yang terjadi pada saat Pangeran Siddhartha lahir antara lain: 1. Pada saat lahir turun hujan air panas dan air dingin. 2. Para dewa menampakkan diri dan menaburkan bunga surgawi. 3. Bunga-bunga di taman bermekaran meskipun bukan musimnya. 4. Manusia bisa melihat dewa yang hadir pada saat Pangeran Siddhartha lahir. 5. Terdengar musik surgawi. 6. Pangeran bisa berdiri dan berjalan sebanyak 7 langkah. 7. Tiba-tiba muncul bunga teratai dari permukaan tanah saat telapak kaki Pangeran Siddhartha akan menginjakkan tanah. 8. Di langkah ke-7, Pangeran Siddhartha bisa berbicara. Akulah teragung dalam dunia ini. Akulah pemimpin dunia ini. Akulah tertua dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada kelahiran lagi bagiku. Pada saat Pangeran Siddhartha lahir, 7 hal yang lahir bersamaan, yaitu 1. Yasodhara kelak akan menjadi istri Pangeran Siddhartha. 2. Cana kelak akan menjadi kusir Pangeran Siddhartha. 3. Kaludayi
kelak akan mengundang Buddha kembali ke istana Sakya. 4. Ananda, kelak akan menjadi pembantu tetap Buddha. 5. Nidi Kumbi, sebagai tempat harta pusaka. 6. Pohon Bodhi, sebagai tempat Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna. 7. Kuda Kantaka, setelah melahirkan Ratu Mahamaya, tidak melanjutkan pulang ke rumah orang tua, tetapi kembali ke istana Sakya. Raja Sudodana mengadakan pesta untuk menyambut kelahiran putranya. Pertapa Asita pada saat itu sedang berdiam di lereng pegunungan Himalaya. Ia mendapat kabar dari dewa tentang kelahiran putra Sakya. Pertapa Asita kemudian mengunjungi kerajaan Sakya untuk melihat kelahiran putra Sakya. Raja Sudodana sangat bahagia saat gurunya mendatangi kerajaannya. Dengan bahagia, Raja Sudodana menggendong putranya untuk memberi penghormatan kepada gurunya. Namun tiba-tiba kaki sang bayi memutar dan mengenai kepala Pertapa Asita. Pertapa Asita adalah guru spiritual Raja Sudodana. Pertapa Asita sering dikenal dengan Kala Dewala. Saat melihat putra Sakya, Pertapa Asita melihat 32 tanda manusia agung. Pertapa Asita tertawa kemudian menangis. Pertapa Asita tertawa karena bahagia calon Buddha telah lahir di dunia. Pertapa Asita menangis karena sedih usianya sudah tua, tidak bisa menjadi murid Buddha. Raja Sudodana merasa kurang nyaman atas ramalan dari Pertapa Asita terhadap putranya. Saat putranya berusia 5 hari, Raja Sudodana mengadakan upacara pemberian nama. Pada kesempatan itu, Raja mengundang para Brahmana untuk turut serta menafsirkan masa depan putranya. Raja Sudodana mengundang 108 Brahmana. 8 orang diantaranya dikenal sebagai peramal handal. 7 orang Brahmana mengatakan bahwa ada 2 kemungkinan. Jika putra Paduka menjalankan kehidupan rumah tangga, maka akan menjadi raja dunia atau Cakrawati. Namun, jika meninggalkan keduniawian, putra Paduka akan menjadi Buddha. Kondana, salah satu dari 8 orang tersebut, mengatakan dengan tegas bahwa putra Paduka kelak akan menjadi Buddha. Setelah meramalkan masa depan putra Sakya, para Brahmana tersebut memberikan nama, yaitu Siddhartha, yang artinya tercapailah cita-citanya. Karena berasal dari keluarga Gotama, maka sering disebut sebagai